Halo Sobat Tuduh, kita berjumpa kembali. Apa kabar? Selalu diberikan kesehatan juga rupiah yang selalu bertambah. Mari kita buat hiburan agar imun tetap terjaga. Kembali lagi dengan channel Uduh-Uduh Film, dengan spoilernya yang mengulas alur cerita film yang isinya bakal menggairahkan meski tanpa obat dan tahan lama. Film yang diulas kali ini benar-benar menegangkan dan sangat penuh jump scare yang selalu membuat Uduh tidak henti-henti terkejut menontonnya, yang bakalan membuat kita senam jantung walaupun sedang aktivitas serbahan. Film ini juga sangat membagong-bagongkan. Baiklah, film yang akan diulas kali ini berjudul Prey, yang dirilis pada tahun 2019, menceritakan sebuah usaha seorang remaja untuk bertahan hidup di pulau yang menyeramkan. Oke, sebelum lanjut menonton, silakan subscribe dan tekan loncengnya. Oke, sudah siap? Baiklah, kasih intro dan seperti biasa, silakan duduk yang manis, terlentang menurut gaya masing-masing. Silakan dimulai. Oke, film diawali seorang pria yang sedang scroll di handphonenya. Pria itu bernama Toby. Lalu Toby dipanggil ayahnya yang bernama David. Ayahnya ini membutuhkan bantuan Toby untuk menemani di garasi, tapi si Toby ini menolaknya karena sedang asik dengan dunia mayanya. Karena kesabaran seorang ayah, ayahnya meminta Toby datang jika sudah selesai bermain sosmednya. Tapi Toby hanya menjawab ya. Lalu ayahnya pergi ke garasi, tapi ada penjahat dan merampok mobilnya. Toby pun yang mendengar suara mobil, ia curiga dan keluar melihat ayahnya yang sudah tepar dan dibunuh oleh penjahat. Akibat kejadian itu, Toby menyesal dan sering melamun karena terkena mentalnya. Akhirnya Toby mengikuti program Hilang Temu. Program ini untuk menjernihkan pikiran dengan cara diasingkan ke pulau yang tidak terpenghuni. Singkat cerita, Toby yang mungkin tidak terbiasa berjalanan laut, ia merasa mual dan muntah-muntah di atas kapal, tapi ia kepentok dan terjatuh. Lanjut lagi, di saat malam tiba, para peserta sedang rapat yang dipimpin oleh seorang wanita yang bernama Kai. Kai menjelaskan para peserta akan tinggal di pulau berbeda-beda dengan sendirian selama 3 hari 3 malam. Di pulau itu harus bisa introspeksi agar mentalnya menjadi baik ke depannya, dan memberitahu jika ada masalah segera memberikan sinyal pada kapal yang melintas. Pagi hari pun tiba, semuanya dipencarkan di beberapa pulau termasuk Toby. Sebelum Kai meninggalkan Toby, Kai berpesan akan menjemput Toby saat pagi hari di hari ketiga. Singkat waktu, Toby yang sedang membangun tendanya, ia berbicara seakan-akan ada temannya, tapi padahal dia hanya seorang diri. Sampai-sampai dia mengajak tos angin. Hade-hade, mungkin mentalnya sudah sedikit terganggu ya. Lanjut lagi, Toby yang mencari kayu bakar tiba-tiba melihat kelapa jatuh dan ingin mengambilnya, tapi di saat menggeser daun kelapa itu, dia kaget karena bangkai nyemot. Lantas ia kembali mengingat ayahnya waktu itu. Akhirnya Toby kembali ke tendanya, namun ia kesal karena persediaan makanannya dimakan oleh nyemot. Lanjut lagi Toby kesal karena tidak bisa menyalakan api. Toby pergi menuju air pantai, tapi ketika sedang berjalan, kakinya tidak sengaja mengenai karang dan akhirnya terluka. Lanjut lagi, Toby yang mengupas kerang, ia menemukan cara bagaimana menyalakan api. Akhirnya Toby bisa menyalakan api dan malam pun tiba. Mungkin karena masuk angin, Toby mual-mual, lalu pergi lagi ke dalam hutan untuk mencari makanan. Tapi tiba-tiba kejadian aneh pun datang. Toby merasa diganggu dan sadar kalau di belakang ada yang lewat, dan dia mencari siapa orang itu. Ketika mencarinya, Toby melihat ada wajah di pepohonan. Ia pun terus menyoroti dengan senter ke wajah itu. Ternyata makhluk seram yang bertanduk. Lantas Toby pun kaget dan ketakutan kembali ke tendanya. Lalu Toby pun menyalakan asap flare sebagai simbol pertolongan. Lalu Toby merasa pusing dan penglihatannya agak sedikit buram dan berjalan menjauhi tendanya. Namun akibat itu, Toby akhirnya pingsan. Keesokannya, Toby pun sadar dan melihat ada kelapa di depannya. Toby pun mengambilnya dan meminum airnya, tapi tidak sengaja ia melihat seorang wanita di tepi pantai yang bernama Madeline. Toby pun mengamatinya. Ketika wanita itu pergi menjauhi tepi pantai, Toby mengikuti Madeline hingga sampai di tengah-tengah hutan. Toby sempat kehilangan jejak, tapi Madeline tiba-tiba muncul dengan memegang pisau di tangannya. Toby yang ketakutan mengira Madeline akan mencelakainya. Tapi Madeline hanya ingin mengejar seekor babi hutan. Toby pun mengikutinya.
dan Madeline yang melihat Toby bilang segera meninggalkan tempat ini. Lanjut lagi, Toby pun mengikuti Madeline dan sempat mengajak bicara, tapi wanita itu hanya diam. Budak kali ya. Oke lah, hingga akhirnya tiba di suatu tempat. Madeline yang sedang memanggang babi hutan hasil buruannya itu sempat ditanya oleh Toby apakah ia mendengar program Hilang Temu. Toby juga menjelaskan program itu untuk anak-anak yang mentalnya kacau, dan Madeline memberikan makan kepada Toby. Mereka pun makan bersama, tapi Toby merasa aneh dengan cara makan Madeline. Singkat cerita, ketika Madeline sedang bersiap-siap untuk pergi dari tempat itu, Madeline menyuruh Toby untuk tidak kembali ke tenda karena berbahaya untuknya. Akhirnya Madeline pergi dan Toby pun mengikutinya. Hampir saja Toby tergigit oleh ular jika Madeline tidak menolongnya, dan Madeline juga mengingatkan kepada Toby selalu mendekat di api karena ular takut dengan api. Madeline pun pergi membawa ular itu. Akhirnya larut malam pun tiba. Toby yang masih di tempat itu, ia tidur dan bermimpi kalau dia dibunuh. Oke, hujan pun tiba. Karena apinya mati, Toby berusaha menyalakannya kembali, tapi karena merasa ada seseorang di sekitarnya, ia memanggil nama Madeline, tetapi karena tidak menjawab, Toby mencari tahu siapa orang itu sampai kembali memasuki hutan. Tapi makhluk menyeramkan itu kembali mengganggu Toby dan berada di belakang Toby. Tapi ketika Toby berbalik, makhluk itu tidak ada. Keesokan harinya, Toby yang sedang tertidur terbangun dan melihat Madeline yang sedang menyiapkan sarapan. Lalu Madeline melihat ada luka di kaki Toby. Madeline membawa Toby untuk diobati kakinya. Di saat itu pula Toby bertanya kepada Madeline apakah dia mengenali sosok makhluk yang bertanduk yang sering Toby jumpai setiap malam. Tapi Madeline tidak menjawabnya. Untuk menggantikan pertanyaan yang tidak terjawab, Toby mengalihkan pertanyaannya sejak kapan Madeline tinggal di pulau ini. Madeline menceritakan dia tinggal di pulau itu sejak dirinya masih anak-anak, tapi ayahnya telah meninggal. Lantas Toby mengalami nasib yang sama, memberitahu bahwa ayahnya juga sudah meninggal. Akhirnya ketika melihat tumbuhan yang dapat mengobati luka, Madeline menyuruh Toby duduk dan ia pun langsung mengobati kaki Toby. Singkat cerita, beberapa hari saling mengenal, mereka semakin terlihat mesra dan akrab. Hingga malam ketiga hari penjemputan Toby oleh Kay, Toby yang sedang mengantar Madeline pulang. Toby berharap masih terus berdua, tapi Madeline menyuruh Toby untuk segera pergi karena sudah larut malam, juga sangat berbahaya dan mengancam ibunya akan membunuh Toby jika ibunya melihat Toby. Akhirnya Madeline pergi meninggalkan Toby sendirian, dan Toby pun berteriak memanggil nama Madeline karena dia masih terus bersama dengan Madeline. Tapi Kay yang sedang di perjalanan mendekati pulau untuk menjemput Toby, ia mendengar teriakan Toby di perahunya. Akhirnya Kay sampai di tepian pantai. Karena tidak melihat Toby di tepi pantai, akhirnya Kay mencari Toby. Namun dalam pencariannya bukannya Toby yang ia temui, tapi gangguan-gangguan yang ada di dalam hutan yang ia temui. Setelah Kay mendengar ada suara berlarian, ia melihat sorot cahaya dari senter. Ia mengira itu adalah Toby. Kay mulai curiga dan mulai ketakutan karena ada sesuatu yang tidak beres. Tapi karena senter itu terjatuh, Kay mengambilnya. Tapi ketika Kay mengambil senter itu, tangan Kay ditarik oleh tangan sosok misterius dan menyeramkan itu. Kay pun terseret. Keesokan paginya, Toby baru ingat bahwa dia sudah berjanji dengan Kay bahwa penjemputannya dirinya oleh Kay pada pagi hari. Toby pun segera pergi ke tepi pantai. Namun karena ia terbangunnya kesiangan, ia pun kesal hanya duduk melamun dengan berharap Kay akan kembali. Tapi ia tidak sengaja melihat ada pelampung yang terhanyut. Lantas ia ambil dan mencari tahu siapa pemilik pelampung itu. Akhirnya ia melihat ada seorang wanita yang keluar dari perahu yang sudah terbalik. Setelah menyadari itu adalah perahu Kay, ia mencoba mendatangi perahu tersebut. Ketika ia sedang mencari tahu Kay dan membuka pintu, ia terkejut karena melihat kondisi Kay yang sudah mengenaskan. Toby akhirnya mencoba keluar dari dalam perahu, tapi ia menemui musibah. Kantong celananya nyangkut di gagang pintu. Aduh, ada-ada aja Toby. Karena usahanya untuk meloloskan kantong celananya, akhirnya ia berhasil keluar. Ia pun mencari tahu siapa wanita yang tadi keluar. Saat ia sedang mencari tahu, Toby melihat ada senter terjatuh di mana itu adalah milik Kay. Toby mulai curiga dan memasuki tempat yang sebelumnya Madeline larang untuk Toby memasukinya. Singkat cerita, setelah Toby memasuki tempat itu di mana seperti goa, lagi-lagi ia mendapati gangguan makhluk bertanduk itu. Untung saja hanya senternya yang terjatuh. Ketika Toby menemukan dan menyalakan senternya, ia tidak sengaja melihat gambar menyeramkan. Saat Toby berhasil keluar dari goa itu, ia melihat ada seperti rumah kayu yang sudah terbakar dan rusak. Ketika sedang melanjutkan perjalanannya, Toby melihat kambing yang diburu oleh wanita dan diambil kepalanya. Wanita itu sempat melihat ke arah Toby, lalu Toby segera menundukkan kepalanya. Toby akhirnya bergegas pergi, tapi tidak sengaja melihat rumah di tengah-tengah hutan. Ia pun mencoba memasukinya dengan tidak sengaja melihat ransel milik Kay.
Toby mencari alat komunikasi untuk menghubungi petugas keamanan, tapi tas tersebut tidak ada alat tersebut. Toby juga menemukan tempat di mana di dalamnya ada sebuah paspor dan juga sebuah foto yang terselip dari kotak itu. Dengan tidak sengaja, mata Toby melihat ada alat komunikasi dan akhirnya menghubungi keamanan bahwa kondisi sedang darurat dan segera melakukan penjemputan. Tapi di saat Toby menjelaskan dan memberitahu lokasi dirinya, ada seseorang yang datang. Ternyata wanita itu adalah orang tuanya Madeline. Toby berusaha bersembunyi di bawah kolong meja. Toby mendengar percakapan mereka berdua, tapi di saat Toby melihat kain lalu membukanya, kain tersebut adalah kepala yang menyeramkan. Lantas Toby pun terkejut langsung meninggalkan tempat itu. Tapi di saat Toby ingin kabur, ia berhadapan dengan Madeline. Lalu Madeline menyuruhnya untuk segera meninggalkan rumahnya, segera menuju ke pantai. Nah, si Madeline ini ternyata masih berusia 16 tahun. Toby yang sedang menuju pantai berpikir untuk membuat jebakan. Toby pun membuatnya dengan bahan seadanya. Singkat cerita, Toby yang sedang duduk dan meminum air kelapa dengan santuy-santuynya, ia melihat sebuah pulau di depannya. Ia berpikiran dengan berniat meminta bantuan lewat asap dari kayu yang Toby bakar. Akhirnya malam pun tiba. Toby yang sedang istirahat mendengar ada suara, ternyata itu adalah suara Madeline yang sedang berjalan menujunya. Toby menceritakan seharusnya dia sudah dijemput oleh Kai, tapi Madeline memberitahu Toby bahwa Kai sudah tewas. Setelah itu karena usia ABG-nya yang masih berusia 16 tahun, ia tidur di paha Toby layaknya anak remaja FTP. Anjay. Madeline menceritakan masa kecilnya. Ia adalah dulu di dalam garis keluarga yang bahagia, tapi di suatu saat sesuatu terjadi. Ia merasa ada makhluk yang menyeramkan yang selalu mendampingi dirinya. Madeline juga menuduh bahwa ibunya lah yang selama ini jahat dan sering membunuh orang. Toby membujuk Madeline untuk segera pergi dari pulau itu, tapi Madeline menolaknya, hanya berharap Toby selalu ada untuknya. Toby pun mengiyakannya dan besok akan datang menemuinya. Ketika Toby yang sedang tertidur terbangun karena mendengar ada suara pesawat lewat. Ia pun mengejarnya dengan berharap bahwa ada yang melihatnya, tapi sayang pesawat itu hanya pergi meninggalkan sedikit kenangan. Aduh skip. Lanjut lagi sobat Udo. Toby melihat ada sebuah mercusuar dan ia pun memasukinya dan berusaha memperbaikinya, tapi mercusuar itu membutuhkan bensin sebagai bahan bakar untuk bisa dinyalakan. Lalu Toby pergi, tapi ia tidak sengaja bertemu dengan pria yang bernama Cameron. Cameron adalah salah satu temannya Toby. Ia juga salah satu peserta hilang temu seperti Toby. Akhirnya Cameron ikut bersama Toby. Malam pun tiba. Cameron mengajak Toby untuk segera meninggalkan pulau karena sangat berbahaya, tapi Toby tidak bisa karena sudah berjanji dengan Madeline untuk selalu ada untuk dia. Karena merasa dirinya dipaksa, Toby marah kepada Cameron dan meminta maaf karena sudah hilaf, dan Toby langsung segera pergi ingin menemui Madeline. Tapi ketika memasuki rumahnya, ia bertemu dengan orang tuanya. Toby pun langsung pergi dan mereka berdua main kejar-kejaran, tapi ibunya Madeline ini terkena jebakan yang sudah dibuat oleh Toby. Sempat tidak percaya bahwa Kai dibunuh oleh Madeline. Ibunya ini berusaha meyakinkan dengan menceritakan bahwa dulu ketika Madeline masih anak-anak, ada aliran sekte atau semacam penyembah iblis. Saat itu Madeline dan kedua orang tuanya memasuki tempat di mana ada orang-orang yang sedang melakukan ritual. Tapi orang-orang di dalamnya menyuruh Madeline dan kedua orang tuanya pergi. Tapi karena Madeline yang masih kecil dan penasaran, ia berhasil memasuki tempat itu dan mengulurkan tangannya ke gambar wajah iblis. Keanehan pun tiba. Madeline kerasukan iblis dan membunuh orang di dalamnya. Tapi beruntungnya ibunya selamat dan membakar tempat itu. Ibu Madeline memberikan sesuatu kepada Toby untuk menundukkan makhluk itu dan memberitahu bahwa makhluk itu takut dengan cahaya. Di sini ini Cameron yang ditinggal sendirian oleh Toby, yang diganggu dan dibawa oleh makhluk iblis itu. Toby kembali ingin menemui Cameron. Sayangnya ia tidak sengaja melihat darah dan membagongkan. Ia melihat Madeline di depannya yang membawa ibunya di hadapan Toby untuk dipertanggungjawabkan. Tapi alasan Toby membunuhnya agar selalu bersama dengan Madeline. Yah, Madeline yang terayu-rayuan buaya. Ia menemui aksinya mempermainkan bibir Toby, tapi biji-bijian itu terjatuh dan ketika Toby ingin mengambilnya, Madeline berubah menjadi iblis. Untungnya Toby dengan cepat membela diri. Secepatnya Toby mengambil dan meneteskan air biji-bijian itu ke mulut Madeline dan mengikatnya agar tidak kemana-mana. Toby pergi. Ketika dirinya sedang mencuci muka, ia melihat bensin dan mengambilnya untuk menyalakan mercusuar. Singkat cerita,
Akhirnya Toby berhasil menyalakan mercusuar itu. Di sela-sela usahanya, Madeline yang kerasukan iblis berusaha melepaskan diri dari ikatan yang diikat oleh Toby. Akhirnya Toby yang sudah selesai dan ingin turun ke bawah, tapi sayangnya kayu tangga patah. Ia terjatuh dan tangannya terluka. Tapi Madeline yang kerasukan iblis kembali lolos dan menyerang Toby. Toby berhasil menghindar dan berusaha untuk mengambil biji-bijian untuk menundukkan Madeline yang sudah kerasukan iblis. Sayangnya Madeline menjaga Toby dan biji-bijian itu terpental. Toby berhasil mengambilnya kembali, tapi Madeline meremas biji-bijian itu sehingga cairannya mengenai mata Toby. Toby yang perih matanya berusaha mencari air untuk mencuci matanya agar pandangannya kembali jelas. Akhirnya Toby menemukan air dan mencuci matanya. Toby yang merasa ada Madeline di belakang, ia mengambil pecahan kaca dan menyayatkan ke leher Madeline. Lantas Madeline mendorong Toby hingga terpental. Ketika Toby terbangun, ia melihat Madeline menjadi anak kecil yang sedang menangis. Tapi anak kecil itu berubah menjadi iblis dan menyerang Toby hingga mencekik leher Toby. Toby berusaha memantulkan cahaya dari kaca dengan mengarahkan semua tenaganya dengan kondisi masih dicekik oleh Madeline yang sedang kerasukan iblis. Akhirnya cahaya itu terpantulkan dan mengenai muka Madeline. Madeline pun langsung menghindar dan kembali menjadi normal, dan Toby langsung bangun dengan cepat mengambil obor untuk membakar bensin agar Madeline tidak bisa kemana-mana. Toby pun meninggalkan Madeline dan menyelamatkan diri pergi ke tepi pantai. Singkat cerita, akhirnya Toby melihat kapal dan berenang ke tengah untuk menemui kapal tersebut. Tapi ini yang paling membagongkan, ia ternyata diikuti oleh Madeline, dan Madeline yang akhirnya diselamatkan. Sangat membagongkan, dan film pun berakhir. Udahlah, gak bisa ngomong apa lagi.